Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia rekan-rekan media sosial. Perkenalkan, nama saya Mufidah, guru sejarah SMA Negeri 2 Boy Bahuga, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Mari kita sama-sama belajar sejarah. Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) atau Uni Eropa dilatar belakangi secara prinsip pembentukan MEE disebabkan oleh adanya kesulitan ekonomi yang dialami negara-negara Eropa pasca Perang Dunia II. Tujuan yaitu mempererat kerjasama bidang ekonomi di antara sesama negara Eropa, meningkatkan taraf hidup masyarakat Eropa, mewujudkan integrasi negara-negara Eropa yang aman dan bersatu. Keterangan, MEE atau EEC merupakan organisasi kerjasama bidang ekonomi negara-negara Eropa yang dibentuk dalam pertemuan Menteri Luar Negeri dari 6 negara Eropa, yakni Prancis, Belgia, Jerman, Italia, Belanda, dan Luksemburg di Roma, Italia pada tanggal 25 Maret 1957. 2. AFTA. Latar belakang: Dinas Perindustrian dan Perdagangan di seluruh salah satu instansi pemerintahan yang mempunyai wewenang untuk memproses ekspor ke negara-negara ASEAN dengan menggunakan fasilitas AFTA. Tujuan: membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN sebagai basis produksi. Keterangan, negara anggota AFTA hanya berjumlah 6 negara, yaitu Thailand, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Singapura. Negara anggota ini kian bertambah seiring dengan bergabungnya negara lainnya ke dalam ASEAN. 3. NAFTA. Latar belakang: adanya perubahan global baik di bidang ekonomi perdagangan maupun informasi. Perubahan internal yaitu kemajuan ekonomi negara anggota, hasil kerjasama blok lainnya yang kurang mengembangkan, penggalangan persatuan regional untuk meningkatkan posisi dan daya saing. Tujuan: meningkatkan perdagangan antar tiga negara tersebut dengan mengurangi atau menghilangkan regulasi yang menghambat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di kawasan tertentu, meningkatkan peluang investasi dan persaingan ekonomi dan perdagangan. Keterangan, NAFTA merupakan suatu bentuk kerjasama perdagangan bebas di wilayah Amerika Utara yang beranggotakan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. 4. OPEC. Latar belakang: dibentuk sebagai akibat penurunan harga minyak secara sepihak perusahaan minyak Shell, British Petroleum, Texaco, Exxon, Sokal, Chevron, dan Gulf. Mereka melakukan untuk memenuhi kebutuhan negara industri besar walaupun melakukan penurunan harga kurtel. Minyak tersebut justru menuai keuntungan karena merekalah yang menguasai bisnis minyak dari hulu hingga hilir. Tujuan: sebagai wadah kerjasama negara penghasil dan pengekspor minyak, OPEC bertujuan untuk menjaga stabilitas harga minyak di pasar internasional, menaikkan pendapatan negara dari sektor minyak bumi, menghindarkan persaingan sesama anggota OPEC, mengusahakan untuk memenuhi kebutuhan minyak bumi. Keterangan, OPEC adalah organisasi yang menegosiasikan masalah mengenai produksi, harga dan hak konsumsi minyak bumi dengan perusahaan minyak. 5. CAFTA. Latar belakang: dalam pandangan Cina, ASEAN adalah sekelompok integrasi yang mengembangkan perdamaian, stabilitas kemerdekaan, dan perekonomian yang menciptakan lingkungan bagi perkembangan ekonomi Cina dalam kawasan dan dalam waktu yang sama.
Tujuan pembentukan CAFTA adalah memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara anggota. Keterangan, CAFTA merupakan kesepakatan di antara negara-negara anggota ASEAN mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang. 6. SAARC. Latar belakang tidak terlepas dari tanggal 8 Desember 1985 yang mana organisasi ini didirikan. Hal ini dimulai dari akhir-akhir tahun 1970-an, di mana Presiden Bangladesh yang bernama Ziaur Rahman mengajukan sebuah blok pandangan yang terdiri dari negara-negara yang berkawasan di Asia Selatan. Tujuan memperbesar rasa saling kepercayaan, pemahaman, dan pengertian dari setiap masalah, memperkuat kerjasama dengan negara berkembang lainnya, bekerja sama organisasi internasional dan regional yang memiliki target dan tujuan yang sama. Keterangan, SAARC adalah organisasi yang bersifat regional untuk negara-negara yang berada di kawasan Asia Selatan. 7. CENTO. Latar belakang berdirinya organisasi CENTO tidak terlepas dari keadaan dalam sistem dunia internasional yang bipolar saat itu. Dua polar utama adalah dalam dunia internasional, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Keduanya bersaing untuk berebut pengaruh atas negara lain. Tujuan utamanya adalah mencegah serangan komunis dan mendorong perdamaian di Timur Tengah. Keterangan, CENTO yang merupakan akronim dari Central Treaty Organization atau Organisasi Pakta Sentral yang dibentuk dalam suasana Perang Dingin tahun 1955. 8. APEC. Latar belakang perubahan dalam konstelasi politik dunia seperti munculnya berbagai kelompok perdagangan regional yang bersifat tertutup dan cenderung membeda-bedakan kedudukan negara Asia Pasifik dalam bidang perdagangan dan investasi. Adanya dinamika proses globalisasi. Tujuan meningkatkan kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik, terutama di bidang perdagangan dan investasi, menghadapi globalisasi ekonomi agar tidak menjadi korban. Keterangan, pada tahun 1989, para pemimpin negara yang terletak di lingkar luar Samudra Pasifik mengadakan pertemuan multilateral dan mendeklarasikan berdirinya APEC. Visi APEC adalah untuk mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lain di wilayah Asia Pasifik. 9. WTO. Latar belakang pembentukan WTO adalah mendorong arus perdagangan antar negara dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan, baik dalam bentuk tarif maupun bukan tarif, yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. Tujuan, WTO didirikan dengan maksud untuk membuat kesejahteraan negara anggota lewat perdagangan internasional yang bebas. Keterangan, WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. 10. NATO. Latar belakang didirikan NATO yakni untuk mencegah terjadinya Perang Dunia II, adanya menghambat pengaruh komunisme yang dilakukan oleh Uni Soviet, persaingan antara paham liberalisme blok barat dan komunisme blok timur. Tujuan, kutipan di atas dikatakan oleh Lord Ismay yang menjadi Sekretaris Jenderal pertama NATO. Negara-negara anggota NATO
menyatakan bahwa apabila terjadi agresi militer terhadap salah satu dari negara anggota NATO, maka serangan tersebut akan dianggap sebagai serangan terhadap kesemua anggota tersebut. Apabila agresi militer tersebut terjadi, maka para anggota setuju akan membantu untuk menetralisir agresi tersebut di wilayah negara anggota yang bersangkutan. Keterangan, NATO adalah sebuah organisasi antara pemerintahan negara-negara di Eropa Utara yang bergerak di bidang keamanan dan militer. 11. SEATO. Latar belakang, sewaktu Perang Dingin memuncak, Amerika Serikat mendesak dibentuknya Prakarsa Pertahanan Bersama Asia Tenggara. Berdasarkan Perjanjian Manila pada tahun 1954, lahirlah organisasi SEATO. Tujuan untuk menjadi SEATO, di mana Atlantik Utara NATO, kekuatan militer masing-masing anggota akan dikoordinasikan untuk menyediakan pertahanan kolektif dari anggota. Keterangan, SEATO adalah sebuah kerjasama pertahanan kolektif yang berada di kawasan Asia Tenggara. 12. Pakta Warsawa. Latar belakang pembentukan Pakta Warsawa digagas oleh Presiden Uni Soviet pada tahun 1955. Isu maksudnya Jerman Barat ke dalam keanggotaan NATO sebagai propaganda pembentukan fakta tersebut. Masuknya Jerman Barat ke NATO menimbulkan sebuah ancaman ke negara-negara Eropa Timur. Tujuan Pakta Warsawa ini untuk membentuk kelompok militer demi melindungi keamanan sesama anggota. Keterangan, Pakta Warsawa adalah anggota militer negara-negara Blok Timur di Eropa Timur yang bertujuan mengorganisasikan dari terhadap kemungkinan ancaman dari aliansi NATO yang telah dibentuk tahun 1949. 13. ANZUS. Latar belakang, terdesaknya kekuatan pertahanan Inggris di Asia oleh tentara Jepang menjelang Perang Dunia II telah mengubah pandangan politik Australia terhadap negara tersebut. Tujuannya untuk saling membantu dalam mencegah para agresor atau penyerang yang dapat muncul di kawasan Australia, New Zealand, dan Amerika Serikat. Keterangan, ANZUS adalah fakta pertahanan dan keamanan antara Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Australia. Fakta ini membentuk kerjasama keamanan di Samudra Pasifik dan perlindungan bersama antara ketiga negara bila terjadi serangan komunis. 14. GATT. Latar belakang, setelah terjadi Perang Dunia II, terdapat perjanjian internasional multilateral di mana setiap negara membatasi untuk perdagangan ekspor-impor dengan alasan proteksi untuk produsen, konsumen, masyarakat, neraca pembayaran, serta keamanan dan pertahanan. Tujuan untuk menciptakan perdagangan internasional yang bebas serta untuk membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keterangan, GATT adalah suatu perjanjian dagang internasional multilateral yang disepakati pada tahun 1988.